24 kurang 8 berapa? 16 ya? Selamat datang di sebuah segmen. Gue biar kayak YouTuber bikin segmen-segmen. Gue bersama dengan teman gue Winston. Hai. Ini adalah sebuah segmen yang namanya sebenarnya belum gue bikin. Jadi singkatannya tuh CCC. Oh. Ya kan? Either cowok-cowok curhat atau cerita cowok-cowok. Oh gitu. Karena kemungkinan besar juga teman-teman gue yang cowok yang akan gue ajak ngobrol bareng. Ini kita juga sambil ngobrol. Siap. Soal macam-macam sambil kita main game. Ya kan? Karena kita berdua bikin sebuah channel namanya, kalau misalnya muncul ya, kalau misalnya udah muncul di YouTube juga, kayaknya sekarang belum muncul karena kita belum upload konten apa-apa deh Pak. Tunggu tanggal mainnya. Namanya Koper Ijo, nanti di subscribe ya. Ntar juga pasti di sosmed kita masing-masing akan kita promo lah. Follow sosmed lo apa sih? Winston Tandiono ya? Iya. Sosmed lo. Boleh kan orang-orang follow? Nggak boleh, ya udah jangan di follow gitu. Dan sosmed gue adalah Bang Fahri. Kita sambil, tadi gue udah sempet nyobain, ini PS5 ya. PS5 kita nyobain God of War tadi. Terus ini Ubisoft Connect buat apa? Valhalla, Pak. Valhalla, kita coba ya? mainin Assassin's Creed Valhalla edisi PS5, Pak. Emang dibedain sama yang PS4? Dia keluarnya di PS4 dulu kan? Iya, PS4 dulu, Xbox yang lama, baru habis itu ke next gen. Cuma bedanya apa juga gue belum tahu sih, karena gue nggak main di yang lama. Nah, DLC-an ya sih? Enggak. Kayaknya cuma peningkatan grafik sih. DLC soalnya di PS4 juga ada. Gue tuh sebenarnya bikin konten cerita-cerita begini, soalnya kita kan latar belakang masing-masing nih jauh berbeda. Bahkan kita ketemunya itu bukan dari sekolah, bukan dari kerjaan, malah ketemu dari pasangan masing-masing. Betul. Dan akhirnya karena kita punya hobi yang kurang lebih sama lah, main game gitu. Kebanyakan cowok-cowok juga kayak gitu sih, jadi bisa connect. Lu termasuk yang main mobile, masih main mobile nggak, Son? Enggak. Di 2021 ini Mobile Legends masih lah. Mobile Legends enggak sih, Far. Sama sekali enggak. Dulu gua masa-masanya. Lu yang ngajakin gua loh, termasuk. Iya. Itu orang-orang udah pada main, gua udah tahu pas game rilis, tapi gua nggak main sebelum lu ajak. Betul. Enggak Ya, katanya enggak. Ini memory card. Memory card lu ya? Memory card saya ya buat Ini gua kamu. yang biru. Nih enggak di-cut gitu. Enggak, udah biar yang kita ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya ada yang inappropriate baru paling gua potong. Ini inappropriate. Ini fine-fine aja, ngobrol santai dan tidak berbahasa kasar. Oh gitu. Yang pasti tadinya gue juga kepikiran karena lu udah berkeluarga ya kan. Terus balik lagi kayak waktu yang akan kita omongin di channel kita juga yang berdua itu si Koper Ijo. Gue sambil main nggak apa-apa ya, Pak? Sambil main justru. Jadi sambil maksudnya main. kalau gue nggak lihat ke kamera, sorry teman-teman. Ya gue juga enggak, gue sambil nonton lu main soalnya. Oke. Gue termasuk nih Son, atau enggak adalah orang yang hobinya nonton orang main game. Oh iya? Sampai Winnie gue di rumah juga agak heran. Jadi kayak ngapain ngapain sih sih ya? main game? Persis itu yang dia omongin. Padahal kan sebagai gamer ya satu ngeliat guide bisa, ngelihat orang yang live streaming kayak main game-game MOBA bisa, ya kan? Gua dulu kebiasaan gara-gara abang gua, kita punya PS1, controller cuma satu, game RPG. Yang ngerti bahasa Inggris dia, gua mau ngapain? Coba nonton lah. Habis itu ngerecokin. Itu bukannya disuruh begini? Enggak disuruh begitu. Akhirnya dia capek ngasih tau gue, udah gue ngerecokin, gue didiemin. By the way ini error. Iya. Kenapa ya? Connect me now. Kita mau main game-nya kok susah banget ya? Apa saya tahu kayaknya. Internetnya connect gak sih? Itu dia. Sepertinya masalah lagi-lagi di internet. Tapi tadi main So buat teman-teman yang nonton ya, tolong kalau ada yang punya channel ke First Media, kenapa saya sudah bayar mahal-mahal setiap kali First Media seperti ini? Semua gamer berkomplain seperti itu. Internet tidak connect. Alasannya pasti selalu kan lagi hujan. Oh my god, tidak connect. Ini salah satu permasalahan sehari-hari di Indonesia ya, sebagai salah satu negara yang konektivitasnya termasuk salah satu terlambat di dunia. Iya betul, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Fareh, kita tuh bayar internet tuh mahal. Banyak emang. Internet mahal. Emang. Terus habis itu sumber daya kita berkelimpahan. Terus habis itu ya kalau dibilang infrastruktur kita memadai. Iya. Cuman kita tuh ya saya rasa ya ini teori konspirasi gue nih. Internet kita penting banget. Dibikin lama. Iya. Itu supaya kita dibodohi. Gua kenal orang dalam. Waktu beberapa tahun yang lalu, jadi temen gua yang kerja di kantor yang sama,
itu dia ada yang bisnisnya tuh jualan kabel fiber. Terus? Jelas dong kabel fiber relasinya kemana. Dan dia itu juga termasuk yang sempet jual nggak cuma di Indonesia tapi secara internasional juga. Menurut dia kapabilitas kita bisa. Betul. Namun mungkin karena halo, ya inilah. Iya makasih ya. Salah satu perksnya kalau nongkrong di tempat-teman yang sudah banyak bucil-bucil. Ya kan kita nggak display, nggak apa-apa. Nudity on. Iya dong, kita kan orang dewasa ya, jangan mengurangi konten gaming yang sudah disiapin sama mereka. Betul. Ini Valhalla ya benar ya, udah mulai ya. Nah jadi si teman gue ini cerita bahwa sebenarnya secara bandwidth itu ada settingan kerannya yang ditentukan dari provider masing-masing. Memang. Untuk validitasnya, gue sih 100% percaya sama dia, karena nggak ada manfaatnya juga dia bohong-bohong kan. Dan kita lagi cerita santai aja. Nah kalau misalnya realitanya seperti apa, ya itu tergantung keyakinan masing-masing orang. Karena gak mungkin banget gak sih? Ini gue selalu ngebandingin ya. Very hard ya? Gak usah lebay. Default aja lah. Biar namatin dengan hati senang. Kalau hard kan namanya dengan hati, wah akhirnya tamat juga. Kalau yang very hard, gak tamat pak. Kan yang very hard gak bakalan tamat. Siapa? Saya berpunk tuh very hard tuh. Platinum lagi. Kayaknya gampang. Bapak pakai cheat. Saya nggak pakai cheat tapi memang game gampang. Waktu God of War masih 1 atau 2, gue nyobain yang difficult paling susah loh. Nggak tamat gue. Tapi udah di boss terakhir. Ini Bapak belum mainin sama sekali, Pak? Belum. Saya baru pertama kali megang Assassin's Creed. Entah kenapa kok gue ngerasa lebih comfort main di monitor gini ya daripada di TV gede ya. Oh memang iya, karena kita lebih dapat. Dan kalau ini loh Pak, kemarin kan Bapak sempat ngomong kan soal TV gede lebih enak buat main game. Iya. Itu jawabannya benar dan tidak. Kalau misalnya kita punya TV katakanlah 75 inch, tapi resolusi kita 4K, itu sebenarnya sih agak udah mulai pixelnya besar-besar Pak. Apalagi kalau punya TV segede-gede gaban. Kenapa kan 4K resolusinya cuma Full HD. 4K itu paling bagus, itu udah di resolusi di TV 55 inch Pak. 65 akan agak ketarik Pak. TV gue 65 sama. Serius. Kasih gua harapan sedikit. Lu bisa bandingin misalnya lu taruh dua layar yang bersamaan nih. 4K gitu. Lu lihat ini deh, lu lihat ini nih. Ini layar 27 inch. 4K native. Dan lu kalau taruh sejajar sama TV pasti akan tetap lebih bagus ini karena dia punya tuh. Ini rapat sekali. Jadi gitu. sharpness-nya itu lebih enak di mata ya. Ya, itu dia. Udah gitu karena di monitor juga kalau misalnya mau konten enak. Betul. Kok ini Assassin's Creed Valhalla? Tapi kok anak yang di God of War keluar lagi? Bukan nggak ada anaknya. Bapak dijambu. Waduh, luar biasa miripnya ya. Bisa ini. Terus lanjut ke tadi pembahasan tentang internet. Ngobrolin apa sih? Oh ya internet. Nah, yang gue lebih nggak habis pikir lagi, ini baru-baru aja terjadi sama gue. Jadi yang namanya kita punya pasangan kan nggak terpungkiri bahwa mereka demen nonton drakor ya Pak ya. Betul. Sekarang gue sudah bisa mengakui bahwa drakor itu punya kualitas sinematografi yang tinggi menurut gue. Walaupun fokus terbukti, ceritanya Pak, Parasite menjadi menang Oscar tahun kemarin. Asli. Tapi itu kayaknya ada politiknya. Enggak ada ya. Tapi kalau ngelihat ke serial, karena itu kan yang biasa ditonton banyak masyarakat Indonesia pada umumnya, sampai virus opa-opa Korea tuh ada di Indonesia juga sebelum corona ya. Itu gue ngerasa meskipun ceritanya bisa dibilang ketebak, tapi memang bikinnya bagus Pak. Bikinnya niat gitu. Jadi kita bisa kebawa ke dalam ceritanya. Nah, ada balik lagi ke si internetan ini, dan bisa dilihat orang Indonesia karena budaya timurnya mirip-mirip. Mereka merdekanya itu Pak, merasakan kemerdekaannya itu sama kita. Kenapa tuh? Sekitar 1945 pas Jepang mundur. Nah, ya? Bener. Jadilah gue, ternyata begitu, karena gue nonton juga beberapa konten-konten edukasi yang ngomongin soal itu kan, tentang perang Korea Utara Korea Selatan yang didukung sama Barat dan perperangan kompetisinya dengan si Timur. Udah gitu kok bisa teknologi mereka jauh banget dibanding kita sekarang. Plus internetnya bisa dibilang salah satu tercepat di dunia Pak. Betul. Dia kalau nggak salah memang nomor 1 atau nomor 2 sih. Dan gue udah lihat tuh vlogger-vlogger yang ada di Korea, wifi publiknya Pak, berapa giga per second gitu. Kan kenyang banget main game online. Itulah yang saya bilang, sepertinya memang ada konspirasi pembodohan masyarakat Indonesia. Sepertinya kan.
Kalau kita nggak ada faktual di tangan susah juga ngomonginnya emang. Tapi kan namanya teori konspirasi. Iya, berpikir aja gitu. Kayaknya bisa deh sebenarnya. Apalagi kalau kita terlibat di dalamnya, mungkin kita jadi bosnya suatu saat nanti kan. Kita selamatkanlah orang-orang yang kesulitan untuk studi online sekarang ini lagi masa-masa pandemi. Tapi udah itu ngomongin soal teknis-teknis yang umum-umum di dunia. Gue tadinya sebenarnya mau nanyain yang lebih intimate ke keluarga-keluarga begitu, Pak. Beda nggak sih, Pak, dari zamannya lu hidup sendiri, ya kan? Hidup bareng orang tua nih. Lu sempat ngekos gitu nggak? Sempat. Nah, hidup lagi sama orang tua, ngekos berarti hidup lajang sendirian ya. Sampai sekarang berkeluarga buntut 2. Bedanya? Banyak banget, Pak. Enaknya aja deh, kita ngomongin enaknya aja deh. Enaknya? Lalu awkward silent. Gimana ya? Masa kapan nih, Pak? Enaknya ya, pas masa lu masih tinggal bareng orang tua dulu deh. Tinggal bareng orang tua. Kenikmatannya tuh yang paling maksimal tuh saat tinggal bareng orang tua tuh di mana? Selain hidup lu dibiayain tentunya kan. Betul. Apa ya, mungkin kalau misalnya ditanya pada saat itu kan kita hidup, manusia itu kan berkembang terus. Evolusi terus gitu. Evolusi bukan dalam arti kata ya teorinya Charles Darwin. Nggak usah ke situ ya kan. Tapi maksudnya gini sih, kalau misalnya kita tinggal sama orang tua enaknya udah pasti ya tadi yang nggak bisa dipungkiri lah ya, walaupun tidak usah dibahas ya, memang kita pasti Iya. Tapi yang benar-benar gua rasakan adalah ya lu nggak punya beban apapun. Betul. Banyak lu tapi yang mengemban budaya ketimuran banget nggak? Karena lu kan jatuhnya Chinese banget nggak, ya kan? Karena bokap sama nyokap dua-dua Chinese banget nggak? Iya. Nah itu budaya ketimuran yang lu rasakan, kok kayaknya nih gua agak beda nih sama teman-teman gua di sekolahan apa? Nggak ada sih. Maksudnya kalau misalnya Chinese itu enggak sih ya, mungkin maksudnya gini sih, kalau budaya yang masih dibawa tuh adalah kita kecil dulu kan orang timur tuh diajarin dengan cara ya dipukul gitu. Ya. Bener ya? Ada sisi itunya dikit. Bener ya? Orang barat kan nggak bakal mungkin yang namanya kan dibilang main kekerasan orang tua bisa dituntut. Tapi kan kita namanya dipukul sama orang tua, memang kita untuk menjadi lebih baik gitu kan. Tidak berarti setelah kita dipukul sama mama kita tidak sayang dengan mereka. Nah, agak sulit menjelaskannya kalau sekarang ya, Pak ya. Karena itu dia. Udah gitu mental anak juga beda-beda. Itu betul. Nah, udah pasti. Lu dipukul gak? Gua termasuk yang cubit, jewer, pukul sampai bentuk pemukulan atau ngehajar gitu. Itu malah guru sekolahan. Gua. Jadi pelatihan mentalnya beda-beda di rumah, di sekolah. Waktu itu karena semua orang ngalamin hal yang kurang lebih sama, jadinya gue secara mental emang gini hidup itu emang seperti ini rupanya. Ini kerasa betul. Gitu ya. Belum ngerasain juga pada saat kita keluar negeri. Nah, gue kan sempat SMA di luar sebentar. Baru tuh yang ilmu-ilmu bahwa orang barat nggak terlalu nyentuh anaknya itu baru ada. Tapi nggak semuanya. Ada juga yang kena ajar si anak-anak bule itu. Ada benar. Tapi hasilnya langsung kelihatan di sekolah. Dianya jadi bully si anak itu. Langsung berasa banget kelihatan. Kalau di sini kan di Gaplok ada yang jadinya agak sedikit low self esteem, ada yang justru jadi mentalnya kuat, ya kan? Nah, lu terapin nggak sama anak-anak lu? Enggak ya. Alasan lo apa kalau itu? Alasan gua, gini sih Pak, pengen mendidik anak itu dengan cara bukan dia takut, tapi dia paham. Itu. Jadi maksudnya apa yang gua rasakan dulu di mana adalah gua dengerin orang tua gua karena gua takut dipukul, itu berubah menjadi gua memang harus dengerin orang tua gua karena ini gitu. Karena yang dibilang orang tua gua benar dan bagus. Itu sih kan. Itu. Jadi kalau misalkan tapi ada itu kan jatuhnya abuse ya, Pak ya? Kalau enggak dong. Kalau pemukulan. Tapi kan ada verbal abuse juga, Pak. Itu baru lagi tuh kan. Verbal abuse itu adalah hal-hal yang dimana kita ucapkan, kita atau cara kita ngucapinnya yang bisa kena ke dia gitu. Kalau itu Bapak gimana? Ngerasain itu nggak waktu kecil? Entah bukan dari orang tua doang ya, maksudnya dari sekitar kayak... Jujur sih enggak, Pak. Malah saya yang ngebully, Pak. Contoh gue kok mulai menurun ya value-nya. Bapak sebagai contoh dan teman ngobrol agak menurun. Enggak sih, Pak. Dari sudut pandang seorang bully. Iya. Dari sudut pandang seorang bully. Apa yang lu rasakan sehingga lu menikmati ngebully orang?
saat itu, sehingga orang lain bisa, yang siapapun yang ujung-ujungnya entah kenapa bisa ngeklik video ini, bisa ambil pelajaran supaya entah anaknya nggak kayak gitu. Ada satu hal nih Pak yang pengen gue juga share sama lo. Apa tuh? Di mana-mana anak kecil tuh pasti bandel. Benar kan? Ada kenakalannya. Pasti bandel lah. Lo ya. bisa dibilang gue bully itu bukan dalam arti kata gue bully sampai dia berdarah atau dia pukul enggak ya. Tapi jahil lah. Jahil, dan di antara teman-teman gue yang paling tidak takut gitu. Oke. Gitu kan. Dan itu bagus ya. Nah betul. Terus habis itu tapi satu hal gini sih Pak. Jadi yang perlu kita samakan persepsi adalah dari dulu yang namanya bocil itu bandel. Yang namanya dari dulu tuh bocil itu toksik. Oke. Sama dong dengan bocil-bocil yang sekarang. Tapi dibilangnya bocil yang sekarang kenapa jadi parah gitu kan? Kenapa yang maksudnya kalau dikit-dikit misalkan ada komentar toksik gitu kan? Wah ini pasti bocil nih. Kenapa mereka jadi labelnya? Betul. Karena mungkin caranya kekanak-kanakan. No. Bedanya apa Pak? Kita zaman dulu nggak punya ini Pak. Oh iya. Zaman sekarang mereka punya ini. Jadi kenakalan mereka dulu kita tersalurkan dengan misalnya dengan fisik, dengan teman, dengan ngobrol gitu secara langsung. Dan yang rasain lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga sekarang mereka punya ini. Mereka sekali masuk Instagram, mereka lihat artis siapa yang mereka nggak tahu, kenakalan mereka muncul, itulah dia. Udah gitu tidak ada efek yang feedbacknya. Betul. Karena paling kalau diserang orang lain pun mereka antisipasinya either taruh aja tuh handphone, betul. atau ganti akun. Jadi itu kan sering tuh Pak, artis-artis misalnya nge-show gitu kan. Dibilangnya, wah ini pelecehan nih gitu kan. Terus ternyata pas waktu ditangkap anaknya bocil gitu kan. Bocil minta maaf. Itu sebenarnya ya kenakalan dari dulu bukan Pak? Iya sih memang. Cuma bedanya adalah media yang dulu kita nggak punya sekarang mereka punya gitu. Itu sih. Berarti balik lagi emang sepenuhnya generasi lanjutan itu tergantung orang tuanya ya. Betul. Betul banget berarti. Kalau orang tuanya nggak evolve waktu dia masih masa mudanya, dan gue meyakini betul ya, ada orang-orang yang sudah tua tapi tidak evolusi secara mental dan perilakunya, dan akhirnya itu diturunkan ke anaknya juga. Itu agak berbahaya begitu. Karena gue sendiri pribadi ngerasa gue belajar hidup itu di luar rumah memang. Tapi kan generasinya beda. Eranya waktu itu masih pertengahan antara smartphone mulai bagus. Gue inget banget waktu gue mulai explore keluar rumah, ya kan, nginep tempat teman atau belajar dari orang lebih tua dari gue. Itu masih zamannya apa sih handphone dulu tuh, kalau yang warna layarnya masih biru ya, masih hijau. Kalau misalnya buka browser tuh masih makan waktu setengah jam. Itu parah banget sih. Dulu browser tuh ada tulisannya WAP, gue inget banget gue pakai Sony Ericsson. Itu buku saya sih kemarin mahal banget. Iya termasuk. Balik lagi ke pembodohan orang Indonesia. Karena soal internet nggak kelar-kelar. Aduh. Soalnya terlalu besar ya Pak? Boleh. Jadi tapi ini seru, ini mulai seru game. Iya Pak, by the way ini anak ini menurut Bapak cewek apa cowok? Kalau udah lu tanya berarti cewek. Oh gitu ya? Fix lah. Dia di sini belum ditentukan kelamin. Sampai tamat enggak kan? Enggak, karena kita belum nentuin kelaminnya dia. Oh. Jadi kita bisa main sebagai perempuan atau wanita, dan soalnya dibikinlah anak kecil berpala pelontos. Iya. Ini kayak gue jadi sepintas ngeliat si pelontos ini kayak Stranger Things ya. Ya kan? Bener. Si kayak si Alinya Number 11 waktu awal-awal. Betul. Back to topik Pak, jadi soal apa tadi, masa menyenangkan ya? Ya menyenangkan, anak-anak tadi udah dibahas ya kan? Ya, jadi anak kecil gak ada beban pikiran tuh udah pasti menyenangkan lah. Waktu lu lagi single. Waktu gua lagi single? Ya di luar rumah kan? Di luar rumah. Apa ya, kebetulan sih saya lahir dari keluarga yang meminta saya untuk mandiri. Jadi ya memang walaupun dulu saya pernah kos atau segala macam, tidak sempat tuh Pak namanya menikmati masa-masa kenakalan anak-anak kuliah gitu loh. Ya, jadi saya jatuhnya perlu enggak juga nggak sih, asal lu jangan telat bandel aja. Jujur kayak Pak ya, kelabing itu nggak pernah. Oke. Bukan berarti apa-apa. Dan lain-lain juga nggak pernah gitu kan. Maksudnya jadi kalau misalnya ditanya masa kuliah saya pas waktu lagi single dihabisin apa? Ya saya belajar nyari duit Pak. Iya udah bagus. Gitu loh. Gue rasa sih itu justru belajar nyari duit, jadi ya mungkin itu yang membuat saya mandiri sebelum waktunya ya. Tuh, jadi dulu mulai. Dampaknya kemana tuh mandiri sebelum waktunya? Lu berasa bangetnya di mana yang lu boleh bisa membanggakan atau mensyukuri diri lu dibanding sama teman-teman sekitar lu lah? Wah karena gue mandiri nih jadinya gue lebih. Ya
Yang pasti gini sih Pak, pasti kalau misalnya lu udah punya experience duluan kan lu akan lebih menonjol daripada teman-teman seusia lu. Pas waktu lu baru mulai kerja aja kelihatannya bahwa lu punya pengalaman yang berbeda. Terus habis itu ketika lu ngobrol sama orang, negosiasi sesuatu itu pun kelihatannya beda gitu. Dengan lu yang memang kemarin baru lahir, maksudnya baru lahir secara baru mendewasa gitu, mendewasa ya. Dengan yang sudah existing duluan gitu loh. Itu sih Pak. Ya, jadi kedewasaan itu juga orang di dunia profesional bisa ngedetek dari lo ya. Keberanian dan mental lah, beda lah. Mental beda sih Pak. Mental tiap orang kan nggak bisa sama ya. Nah, orang kan suka bilang kalau kecilnya begini, gedenya belum tentu sama kan. Tapi gue rasa si keberanian itu terjaga terus sampai dewasa juga ya di diri lo. Lo merasa begitu nggak sebagai? Kita udah dapat 1 trofi Pak, cuma nonton doang dapat 1 trofi. Luar biasa ini game. Biar notice. Grafiknya enak banget ya Pak ya. Ini cuma poligon doang. Berarti yang terakhir itu adalah saat lu sebagai suami dan juga orang dewasa ya kan, sebagai ayah, itu kenikmatannya di mana? Apakah karena lu sudah melewati masa-masa itu jadi ini adalah dunia yang baru gitu? Pilih cewek Pak. Sambil kita pilih dulu ya. Gimana? Karena ini zaman emansipasi wanita. Ya betul. Ya kan, mengangkat nilai-nilai feminisme terus. Betul. Dan ini nggak bercanda ya, gue termasuk orang yang menjunjung tinggi feminisme. Betul. Tapi bukan berarti papa feminin kan. Karena gue ngerasa banget setelah mempelajari pemahaman itu ya tentang feminisme gitu ya. Iya, lu film Hollywood banyak yang chauvinisme ya Pak. Kalau misalnya terlalu ke laki-lakian, patriarkis gitu. Ya memang sih, dan itu pun sekarang maksudnya kan banyak SJW ya yang mensuarakan itu ya. SJW itu tapi kadang-kadang agak ambigu juga, entah kemana. Kayaknya ujung-ujungnya orang-orang tuh kalau yang suaranya keras, saya yakin tuh kayaknya nyelipin ego dikit ya Pak. Iya. Kalau suara pelan tapi kena, nah itu Bang. Gimana itu jadi? Dan ada kepentingan politik juga. Iya, bisa itu bisa. Nanti kita konspirasi. Itu gimana tadi pertanyaan gua? Konspirasi. Mau nggak kita bahas konspirasi? Bentar lagi aja. Belum penting itu, sekarang gua lagi mau ngomongin yang santai-santai. 3 jam sama saya bisa loh. Aduh, Bapak belum kita ngomongin soal konspirasi Antichrist, Pak. Itu panjang lagi Pak urusannya. Lu tahu nggak ada prediksi 2023 Dajjal datang jadi pemimpin? Itu suara bum 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 itu apa? Coba di langit-langit nggak ada yang bisa jelasin. 2024 kan ganti presiden lagi kan, ini si Amerika. Nah kita lihat presidennya apakah seseorang yang kita tidak kenal. 2024, 2025. 2025 kan? Iya. Ya, mungkin 2023 Antichrist muncul lalu dia persiapan jadi presiden di 2025. Wah, presiden Antichrist itu ya sekarang yang menjabat Pak. Bukan Trump Pak. Ini mau dipotong apa mau dilanjutkan? Kita mau ngomongin konspirasi Joe Biden nggak nih, kenapa kupingnya bisa beda nih? Tapi serius loh, yang Antichrist itu masih. Waduh, mengerikan juga ya ini. Ini jangan dibahas ya. Kayak sebelum masuk ke klaim-klaim yang nggak jelas nanti, balik lagi ke itu sebagai orang tua, sebagai suami ya kan, apa kenikmatannya yang berbeda dari pas lu bocil dan pas lu lajang? Gini sih Pak, maksudnya gini, kalau misalnya simpelnya aja ya, di setiap tahap kehidupan itu kita punya tanggung jawab yang berbeda. Oke. Dan hidup itu adalah lu bagaimana menikmati tanggung jawab lu. Tahap ini nggak digambarkan lewat usia? Enggak. Oke. Jadi gini, pas waktu tadi lu bilang ini masa anak kecil, ketika gue bilang, enaknya itu adalah nggak ada beban. Kenapa? Karena gue nggak punya tanggung jawab. Tanggung jawab gue adalah cuma menjadi anak baik. Ya. Ngasih nilai raport yang bagus ya, minimal nggak naik kelas lah gitu kan, atau apalah gitu kan, dan nggak bikin orang tua gue malu, udah gitu aja tanggung jawab gue gitu kan. Itu semua poin sudah gue langgar ya by the way. Gitu ya? termasuk Pak, termasuk. Tapi ya orang tua gue masih membesarkan gue dan gue masih hidup dan happy saat ini sih, gue udah bersyukur banget. Kita mulai gameplaynya dulu. Terus berapa lama tuh itu baru mulai sih Valhalla gitu dari tadi. Terus habis itu kalau misalkan soal yang apa tuh namanya tahap kedua nih dalam kehidupan, yang tadi lu bilang masa lagi sendiri, ya itu adalah bagaimana tanggung jawab lu terhadap diri lu sendiri kalau menurut gue. Gimana cara lu ngebentuk lu punya hidup, mau dibawa kemana sih hidup lu gitu loh.
Iya juga sih. Iya. Bahkan kalaupun nggak mau kemana-mana, begitu-begitu saja pun sebenarnya sah-sah aja untuk lo lakukan kan. Cuma menikmati nggak lo kalau hidup lo gitu-gitu aja. Betul. Ini kita ngapain? Ya. Terus tahap ketiga yang lu tanyakan yang sekarang ini, ya tak lain dan tak bukan adalah tanggung jawab lu terhadap lu punya keluarga gitu kan. Lu udah berani buat ibarat katanya bawa anak orang lah. Iya. Gitu kan? Mengambil pasangan untuk mempropos untuk hidup bareng yuk seumur hidup. Iya, ya, gitu. Udah gitu sekarang sudah berkeluarga, itu semua benar-benar sama tanggung jawab terhadap Tuhan lah. Dia kan udah nitipin kita anak ya. Bagaimana nanti kita mengajarkan anak-anak kita gitu. Ya biar dia berpuluh-puluh kali lebih baik dari lu sendiri kan pasti. Ya itu harapan kita lah. Balik lagi ke Joe Biden. Oh, salah. Jadi itu setiap tahap-tahap dalam kehidupan ternyata happiness-nya memang ada aja kalau bisa dicari-cari. Kalau kita nyari-nyari yang kagak enaknya, ya lah jadinya ingetnya nggak enak-enak terus. Iya betul. Ya nanti kalau udah sampai di tahap selanjutnya di mana si anak udah gede ya kan, kita udah opung-opung mungkin ya kan, itu akan beda lagi pasti rasanya. Apakah mungkin kebahagiaan kecil apapun bisa tetap kita raih dari main game dan lihat grafik gokil ini? Kemungkinan besar itu masih bisa terjadi. Kayak gitu. Thank you ya San. Bye bye. Dadah dulu untuk YouTube gua. Apa konspirasi apa?